Halo, welcome back lagi sama gue di channel. Hari ini gue lagi sedikit berbahagia karena gue lagi dapat rezeki. Terus terang gue juga nggak tahu kenapa gue bisa dapat kepercayaan kayak gini. Terima kasih juga buat semuanya yang udah percaya dan ngasih kesempatan ini sama gue. Gue cuma mau berbagi cerita hari ini resmi official. Gue dapat bisa dibilang semacam gift atau endorse pertama hasil dari apa yang gue lakukan selama ini buat teman-teman semua dan untuk yang orang lain yang mungkin di belakang layar kamera yang tidak ke-record yang gue lakukan untuk mereka gitu kan. Ya, gue dapat pemberian yaitu gear up, kalau gue bisa bilang penyempurnaan dari peralatan yang sudah gue punya yang sebenarnya ala kadarnya. Yaelah ala kadarnya, karena selama ini gue ngedit tuh kan pakai Acer Swift 3 gue yang ya begitu dah gitu kan. Gue beli udah lumayan mahal tapi ternyata speknya kurang gitu cukup. Dan kalau untuk yang kelasnya cukup gitu kan, budgetnya nggak cukup karena itu harganya seharga motor. So ya sudah. Dan terakhir kemarin pas gue ngebantuin temen-temen Wuling Auto Club Indonesia untuk ngeliput pas perjalanan mereka one day trip, karena selaku gue jadi member dan emang gue lagi gabut juga karena gue udah nggak punya pacar lagi, jadi gue nggak pacaran gitu kan. Ya udah gue ikut mereka dan gue bantu untuk video takingnya. Dan ternyata pada saat prosesnya gitu kan, setelah jadi ini gue nge-record, ngeditnya setengah mampus karena laptopnya kentang. Ya udah, mungkin juga emang problem juga tuh laptop, ya udah usia juga gue pakai buat ngerender terus-terusan. Singkat cerita, tiba-tiba gue dapet mainan ini. Nah, di sebelah sini itu adalah CPU-nya dan ini adalah paketan yang gue dapet, yaitu monitor yang cukup besar 23 inch. Ya enggak, udah hampir full body ratio ya kalau bisa dibilang. Dan ini sumpah layarnya adem banget kemarin pas dites dengan brand ViewSonic. To be honest, usianya gua nggak tahu pastinya, tapi kalau klaim dari yang memberikan ini usianya lebih kurang ya hampir 4 tahun, tapi karena adanya pandemi jadi hampir 1 tahun 2 barang ini mati. Tapi nanti belum gua bisa tes normal untuk kebutuhan gua karena memang ada kendala. Kita cek abis ini pas gua tunjukin isi dari CPU-nya, gimana spek CPU-nya dan kenapa gua bisa bilang CPU dan CPU dan monitor ini belum bisa nyala. Itu ada hal unik di situ. Oke, ini gua kasih lihat penampakan CPU yang gua dapet ya. Ya, to be honest, kondisinya memang seperti ini, berdebu tuh. Ini belum gua clean up ya, mohon maaf juga karena memang ini belum ada niatan gua untuk gua hidupkan, karena seperti yang lo lihat ini gua dapat tanpa disk drive dan ini lagi gua prepare dulu karena budgetnya minim. Tapi inilah kondisinya dengan segala macam kekurangan yang mungkin nanti harus gua hadapi, karena kondisinya pun ini adalah bekas kantor. Tapi bisa dilihat ini adalah motherboard Asus ya enggak, dan ternyata ini bisa dibilang high end tapi bukan yang high end spek pada eranya. Ini termasuk yang kasta paling bawah atau istilahnya yang kelas budget untuk motherboard high end. Ini punya slot RAM itu dia masih ada 2 space yang free, jadi ada kemungkinan masih bisa gua upgrade kalau memang RAM-nya kurang. Tapi ini RAM-nya pun juga sudah yang high bit rate, gue juga nggak tahu spesifikasinya kan emang gue juga nggak gitu paham soal gini-ginian. Tapi yang gua tahu ini dia pakainya itu Vegans atau Vegans, gua nggak tahu, tapi yang jelas ya itulah tulisannya Corsair. Ini gaming spec atau bisa dibilang
bukan gaming sih ya, RAM kelas berat, bisa dipakai untuk rendering karena gue juga nggak ngegame lagi sekarang. Ini kebutuhannya untuk rendering. CPU nya punya prosesor itu AM4 socket, tapi ini masih AMD Bulldozer. Dan gue baru tahu, to be honest, mungkin noraknya gue, ini ternyata kategorinya adalah Alienware. Bingung kan lo? Gue juga bingung. Kalau yang sama-sama bingung berarti sama noraknya sama gue. Dan gue baru tahu Alienware ternyata bisa dirakit. Gue kirain Alienware itu adalah build up, karena kalau yang modelan laptop itu udah jadi, dan ada juga yang ngeluarin CPU Alienware yang emang build up, tapi ternyata bisa dirakit. Nah, fan-nya aja tuh segede-gede gini itu kan. Dan yang paling menarik ini adalah VGA atau GPU-nya. Ini gua dapat 970 GTX Nvidia, ini Asus punya. Udah overclock normal atau bawaannya dia itu jadi 12 GB, aslinya 4 GB. Kalau di spek totalnya jadi 12 kebacanya. Dan ini bisa ditambahin radiator atau water cool. Nantinya bakal gue prepare untuk kelas berat ya, karena ini gue pakai buat rendering. Oh iya, satu lagi yang kelupaan, ini powernya sudah 500 watt murni. Jadi hati-hati buat yang listrik rumahnya kecil. Hati-hati kalau pas lagi AC lo nyala atau mungkin mesin cuci lo nyala nih, power supply 500 watt modar loh. Tapi ya nggak bakal gua nyalain terus-terusan juga, ini kebutuhannya untuk rendering video. Jadi biar makin cepat kita membuat suatu produk. Nah, mainan itu ya gua norak. Itu Alienware, dan itu emang Alienware zaman bahula dah, cuman not bad. Speknya gahar, VGA nya 4 GB, overclock standar dari default pabrik itu jadi 12 GB, RAM nya udah sekitar 16, GPU nya sudah memadai ya untuk rendering. Dan to be honest, gue baru tahu dengan spek kayak gini nih yang dikategorikan Alienware. Karena dulu itu cuman produk impian yang gue nggak tahu wujudnya kayak apa. Yang gue tahu itu stok produk default dari AMD. Udah jadi pikiran gue, karena kalau laptop ya udah jadi kan Alienware, udah ada brandnya Alienware gitu kan. Cuman kalau ini ya gue nggak tahu dah jadinya begitu. Nah, seperti yang lo lihat kondisinya itu berdebu ya nggak, SSD atau harddisk yang nggak ada, karena ini ex kantor, dibuat pada zamannya itu belasan juta, kalau gue nggak salah antara 13 sampai ketemu 15 dengan monitor. Gue dapat dengan harga yang menarik. Dan ini pun juga thanks to Link Auto Club Indonesia, yang besok pas kita jalan-jalan lagi Sunday morning drive seperti biasa, event 2 minggu sekali, itu gue bakal istilahnya ngucapin makasih official ke orang-orang yang udah bantuin gue buat dapet ini. Karena ini sebenarnya nggak bisa dibeli dengan harga yang gue beli itu kalau nggak atas nama komunitas. Tapi orang di komunitas tersebut ya gue nggak ngerti lah, ngelihat gue bagusnya dari mana, terus terang gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya gue bisa dibantu itu. Dan sekarang lagi gue proses untuk pemasangan SSD dan ngumpulin perintilannya, karena gue nggak dapet keyboard, nggak dapet mouse, dan nggak dapet ya itu tadi storage. Kalau udah normal semua nanti coba gue setting, coba gue pergunakan dengan sebaik-baiknya itu. Tapi seperti layaknya endorse yang gue bilang, ada hal yang harus gue lakukan, ada kewajiban yang harus gue penuhi ke mereka. Ya sebagai contoh ya, mau nggak mau secara tidak langsung ya nggak, walaupun memang gue sudah nyodorin diri sih kan, gue bantuin mereka. Dan ditambah kalau ada kebutuhan ya barang ini jadi barang milik bersama, dalam artian ya kalau memang komunitas butuh boleh dipinjem ya tuh. Dan notes paling utama dan tunggal, tidak boleh dijual, boleh di-upgrade, tapi ya kalau rusak ya udah gitu loh teman. Kalau dijual jangan.
Nah, tuh biasa sih siapa juga yang mau ngejual gitu kan. Kalau gue jual gue pakai apa? Gitu. Karena ini gear yang sudah lama gue nantikan dan gue dapat di kondisi seperti ini. Terima kasih semuanya yang udah bantu dan yang udah percaya sama gue buat dipercayain tugas ini, walaupun gue tahu hasil gue masih belum baik dan gue mau coba ningkatin semua itu. Dan kayak yang di video yang kan lo lihat setelah ini ya, atau sebelum ini, gue nggak tahu nanti yang mana duluan, gue juga udah sedikit modalin juga buat teman-teman komunitas ya, apa yang bisa gue berikan untuk mereka, yaitu beberapa gear yang mungkin nanti bisa dijadikan gear bersama juga, seperti kamera yang gue pakai sekarang. Kalau memang nanti ada kegiatan dan memang gue nggak jalan pun ya sudah gitu loh, monggo, asal mainan gue yang satu ini dirawat. PR gue cuman ke mereka cuman itu doang. Sama halnya seperti gue istilahnya ngerawat mainan ini yang dikasih sama temen juga, member dari sana, privilege dari kantornya dia. Pas banget momennya. Pepatah bilang orang baik pasti selalu dapatnya baik, dan semua masalah itu tidak selamanya jelek. Walaupun gue lagi ditimpa berbagai macam masalah, ya endingnya tetap masih ada rezeki, tetap ada kesenangan yang bisa buat bikin gue merasa oh ini loh gue, oh ternyata gue nggak serendah itu, atau wah ternyata gue nggak seperti yang gue kira gitu. Karena ya begitulah, karena kasusnya yang kemarin ya. Cuman gue juga udah nggak mau bahas itu, kasus sudah lama. Nanti lo lihat aja kalau gue udah sempat ngompil videonya. Cuman gue nggak bakal ceritakan terlalu panjang mengenai masa lalu gue yang soal sama si Nganu ya kan? Karena privacy dia juga. So sekian dari gue, dan gue rasa juga komputernya sudah mau hidup, jadi gue akan lanjut kerja pakai itu, dan kedepannya akan gue manfaatkan untuk belajar lagi. Semoga banyak video yang bisa gue hasilkan yang bisa untuk teman-teman pakai buat belajar. Dan jangan gimana-gimana, ambil yang baiknya dari gua, karena tidak semua yang gua informasikan itu baik, tidak semua yang gua lakukan itu baik. Jadi ambil positifnya, yang jelek-jelek jangan ditiru. Semoga berguna. Gua YS, gua mohon pamit. Thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.